Halo teman-teman, selamat datang di channel gue. Di video kali ini, gue akan ngasih tahu bagaimana caranya download dan setup aplikasi yang bernama Zoom Workspace. Oke, mari kita mulai. Langkah awal, seperti biasa, buka aplikasi browser yang terinstall pada perangkat PC ataupun laptop yang teman-teman gunakan saat ini. Di video ini, gue akan pakai aplikasi Google Chrome. Lalu gue akan pilih pakai akun gue, dan pada address bar atau search barnya gue akan ketik Zoom download atau download Zoom, sama aja lah ya. Oke, lalu klik enter. Gue akan pilih link yang paling atas ya. Sebenarnya sama aja, akan diarahkan ke Zoom webpage bagian downloadnya. Gue akan klik yang paling atas. Oke, beginilah tampilan dari halaman web dari Zoom sendiri. Zoom Workspace Desktop App ini tersedia dalam untuk versi Windows-nya tersedia dalam 3 versi ya, versi 64 bit, 32 bit, dan ada yang versi ARM juga. Kita scroll ke bawah sedikit, ada plugin Zoom untuk Microsoft Outlook. Lalu di scroll lagi ada plugin Zoom untuk IBM Notes yang gue nggak pernah pakai dan kurang familiar juga ya untuk digunakan sehari-hari. Ataupun extension Zoom untuk browser tersedia di Chrome Web Store, Microsoft Edge add-on, lalu ada juga di Firefox add-on, dan ada juga Zoom Workplace untuk mobile apps yang bisa teman-teman download di Apple App Store kalau teman-teman menggunakan iPhone, iPad. Lalu bisa di-download juga di Google Play Store jika handphone yang teman-teman gunakan menggunakan OS Android. Lalu juga ada Zoom Room untuk ruang konferensi dan tampilan layar sentuh. Ini dulu gue pernah pakai Zoom Room di device Logitech Tab. Ini udah lama banget, gampang cara setupnya juga. Lalu ada Zoom Controller juga, gue juga pernah pakai juga. Plugin Zoom untuk Skype for Business dan kontrol jarak jauh untuk Zoom Contact Center yang jarang gue pakai. Oke, kita pilih ya yang versi 64 bit karena laptop yang gue pakai sekarang RAM-nya cukup besar, jadi gue pakai yang 64 bit. Klik unduh. Gue akan pilih directory di mana gue akan menyimpan atau mendownload installer Zoom. Gue akan simpan di folder download, lalu klik save. Oke, installer Zoom sendiri memiliki size yang bisa dibilang cukup kecil ya, 97,9 MB. Kalau proses downloadnya sudah selesai, kalian tinggal klik saja untuk memulai instalasinya sendiri. Oke, instalasi sedang berjalan. Zoom Workplace initialize. Oke, setelah proses instalasi selesai akan muncul window baru yang berisi notifikasi installation was successful, you are on the version of 6.0.5 bla bla bla. Teman-teman bisa sedikit baca ya kalau teman-teman penasaran, klik discover what's new. Di video ini gue nggak akan baca dan menjelaskan panjang lebar. Ada pilihan juga nih, automatically keep Zoom Workplace up to date. Ini always ya, teman-teman kalau punya aplikasi yang terinstall di perangkat komputer teman-teman, pastikan semuanya up to date. Kenapa? Biasanya, bukan biasanya sih, developer itu selalu ada update minimal 1 bulan sekali untuk menambal bug-bug dan security pada aplikasi yang mereka ciptakan.
Gue klik done. Oke, begini tampilan dasarnya dari Zoom Workplace. Gue akan mulai sign in ya. Sign in. Berhubung sebelumnya gue punya akun Zoom dan bisa login menggunakan akun Google, jadi gue akan sign in with Google account. Akan muncul pop-up Windows di aplikasi defaultnya Windows 11 yaitu Microsoft Edge. Gue pilih akun Google gue satu-satunya, lalu klik continue. Oke, setelah selesai dan berhasil login, akan ada window kecil nih, this site is trying to open Zoom meeting. Ini teman-teman bisa klik yang always allow atau langsung di open saja, nanti dia akan membuka aplikasi Zoom Workplace. Nah, beginilah tampilan setelah sukses sign in menggunakan Google account. Zoom Workplace ini sendiri biasanya gue pakai untuk meeting ya sebagaimana fungsinya. Teman-teman bisa set up new meeting atau schedule meeting. Teman-teman juga bisa join meeting. Ini schedule, kalau diklik akan muncul ini subjeknya apa, meetingnya kapan akan dilaksanakan. Teman-teman bisa pilih sendiri waktunya juga, misalkan dari sekarang jam 11 malam ya, gue bikin video ini jam 11 malam sampai jam 12 malam atau jam 2 pagi. Repeat apakah meeting Zoom ini akan berulang. Teman-teman bisa pilih never atau bisa daily. Daily itu ya sehari sekali. Weekly on Saturday, kalau weekly ini seminggu sekali pada hari Sabtu. Atau monthly itu sebulan sekali pada tanggal 4 gitu, atau teman-teman bisa custom. Nah, untuk attendees-nya teman-teman bisa isi dengan alamat email dari orang yang akan teman-teman undang. Teman-teman juga bisa ekspor menggunakan kalender Outlook, Google Calendar atau kalender yang lain. Kalau yang ini oke, tadi gue ngeklik yang try new version ya, lebih compact ya. Kalau yang ini banyak sekali. Kalau try new version dia lebih compact, atau klik more option. Oh, sama saja ya. Yang try new version ini lebih compact, dan yang more version itu lebih detail aja sedikit gitu. Contohnya kayak meeting ID, bisa pakai personal meeting ID yang sudah di set sama aplikasi Zoom-nya, atau bisa di generate automatically. Untuk passcode teman-teman bisa custom, bisa otomatis mengikuti Zoom-nya. Bisa mengaktifkan fitur waiting room. Misalkan user yang kalian undang sudah join, tapi kalian nggak mau user tersebut ada di meeting room, jadi ada di waiting room, bisa. Untuk video sendiri juga bisa diatur ya, hostnya pada saat pertama kali join, hostnya videonya off, partisipannya off atau on, atau sebaliknya. Untuk audio juga komputer audionya pasti on, lalu klik advance. Nah, di sini ada pilihan yang allow participant to join anytime. Jadi partisipan itu bisa join ke ruang meeting secara langsung tanpa menunggu ke waiting room terlebih dahulu. Nah, yang opsi yang selanjutnya itu mute participant upon entry. Ini berarti partisipan mikrofonnya di mute atau dimatikan atau disable pada saat join ke meeting room yang kalian buat. Selanjutnya ada automatically record meeting on the local computer. Ini fitur sangat berguna ya kalau teman-teman orangnya tipe pelupa atau ingin mereview lagi hasil dari meeting yang kalian set.
Lalu ada approve or block entry for user from specific countries origin. Nah, ini juga berguna ya, semua fitur sebenarnya berguna sih. Tapi ini juga salah satu fitur yang berguna untuk mengapprove atau block entry. Jadi kalau ada user yang join ke meeting room kalian ada notifnya, misalkan si A join meeting room, mau di accept atau di block begitu. Oke, ini gue nggak akan save ya, karena gue akan jelasin aja. Lalu ada fitur lagi nih, share screen. Jadi pada saat meeting dimulai atau sedang berlangsung, teman-teman bisa share screen tampilan dari desktop teman-teman begitu. Ini home, lalu kita pindah ke meeting. Nah, di sini ada kalender ya, kalender dari Zoom sendiri. Lalu bisa juga menggunakan kalender dari aplikasi lain, contohnya Microsoft Outlook dan Google Calendar itu. Lalu selanjutnya ada tim chat. Kalau ini kayaknya ya, karena gue belum nyoba, jadi gue akan berasumsi dulu. Kayaknya ini sama aja kayak Microsoft Teams, cuman lingkungannya Zoom begitu. Bisa mention, bisa miss call, draft, send, standar aplikasi chat lah gitu. Makanya dinamakan Zoom Workplace. Jadi satu aplikasi punya ekosistem sendiri. Lalu selanjutnya whiteboard. Ini fitur jujur gue jarang pakai. Bisa menggunakan fitur whiteboard itu kayak papan tulis ya, semacam papan tulis, coret-coretan. Misalkan ada grafik, nanti di update grafiknya secara real time, dicoret-coret gitu teman-teman dan partisipan lainnya secara real time. Ini jujur gue jarang pakai. Oke, lalu diklik more, ada notes, clip, mail, app, contact. Oke, di bagian account ini menjelaskan ini nama akunnya, alamat emailnya, bisa dilihat my profile, plan and billing. Untuk Zoom yang free bisa digunakan secara gratis. Gue jujur lupa ada batasan waktunya, meetingnya itu berapa menit, sekitar 40 deh. Tolong dikoreksi ya kalau salah. Lalu ada show email juga. Teman-teman bisa set status available, busy, do not disturb, atau away, atau yang terakhir out of office. Ini biasanya digunakan kalau teman-teman sedang cuti. Untuk work location juga bisa dipilih sedang di office atau remote working atau di turn off saja. Ada forward call, misalkan teman-teman sedang tidak available, call-nya di forward ke tim teman-teman begitu. Try top feature, ini jujur gue jarang pakai. Untuk yang check for updates, pada saat instalasi awal tadi kan sudah kelihatan tuh ya, always up to date gitu. Tapi kalau teman-teman nggak cek yang always up to date, teman-teman bisa cek update secara manual di menu ini. Lalu ada discover what's new. Jadi setiap update aplikasi Zoom Workplace sendiri pasti akan ada beberapa pembaruan, ada beberapa perbaikan. Teman-teman bisa cek di sini. Ada help biasanya akan langsung di redirect ke website Zoom-nya. Lalu ada setting, add account, dan sign out. Teman-teman juga bisa add account yang lain selain satu account aja gitu. Kalau diklik setting, kira-kira muncul apa ya? Kalau diklik setting, muncul ada general, video, audio, dan lain sebagainya. Di general, teman-teman bisa start Zoom Workplace when I start Windows, jadi auto start gitulah. Ya pokoknya teman-teman bisa dieksplor aja. Timnya juga bisa diganti ya, warna-warnanya classic, bloom, agave, atau rose, skin tone, dan lain-lainnya. Untuk video menggunakan integrated camera atau OBS virtual camera ya di laptop gue. Atau teman-teman bisa menambahkan third party kamera kayak extension macam Logitech
kamera, webcam gitu, biar lebih bagus ya daripada pakai integrated kamera di laptop yang hasilnya burik. Nggak semua burik sih, cuman ya begitulah kualitas adanya. Ada audio juga nih, audio ada speaker. Kalau teman-teman pakai external speaker bisa dipilih. Ini gue di sini internal sama headphone nih, Epson Eye Projection Audio. Ini dipakai di kantor gue. Lalu mikrofonnya teman-teman juga bisa pakai third party mikrofon, bisa di adjust. Pokoknya di di explore aja ya. Untuk share screen biasanya Windows size when screen sharing biasanya gue akan pakai full screen mode atau ya maintain current size gitu aja sih. Untuk tim chat sendiri gue jarang pakai chat ya di Zoom, jadi kurang efektif dan gue nggak bisa menjelaskan lebih detail. Ini Zoom app. Nah, background and effect nih teman-teman kalau mau setup background pada webcamnya bisa pakai filternya ya kan. Ada background, ada filter, atau bahkan teman-teman bisa bikin avatar sendiri, keren ya. Lalu untuk recording option bisa store my recording at, teman-teman bisa pilih directory recordingnya di sini sesuai dengan size hard disk atau SSD yang teman-teman gunakan gitu. Untuk profile standar lah ya, Gmail account basic, bisa di upgrade ke Pro. Statistik kayak statistik penggunaan Zoom sendiri, ada keyboard shortcut juga kalau teman-teman mau yang lebih advance. Kalau gue cuman pakai buat meeting doang. Lalu yang terakhir ada accessibility. Oke, kita close. Oke, mungkin sekian dulu ya video tentang bagaimana cara download dan setup aplikasi Zoom Workplace kali ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, share video ini ke semua teman-teman kalian. Semoga video ini bisa membantu juga untuk yang lainnya. Jangan lupa yang terakhir subscribe ke channel ini karena gue akan bikin video-video singkat penjelasan seperti ini. Oke, teman-teman. Bye-bye.